alhamdulillah setelah kita berjoget ria tadi, kita lanjutkan acara yang keempat, yaitu sambutan sekaligus pengarahan dari Bapak Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Kuningan. Dalam hal ini akan disampaikan oleh Bapak Kabid Ketahanan Pangan dan Konsumsi Pangan Kabupaten Kuningan. Kepada yang terhormat Bapak Haji Uci Sanusi, kami silakan. Bapak Ibu, sudah siap? Bu, mau nyanyi lagi enggak? Ibu mah enak dapat saweran, sayanya yang nyawer. Ibu-ibu masak terong pakai salam, di wadahan dina panci. Bapak Ibu kasadayan hatur salam, tisim kuring nunamina u. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang saya hormati Ibu Ketua Tim Penggerak PK Kabupaten Kuningan, lengkap, ada Bu Wabub, ada Bu Sekda, Pokja juga, Pokja 3 dan Pokja yang lainnya saya hormati, dengan seragam kebesarannya alhamdulillah. Pak Camat yang saya hormati, apresiasi Pak Camat, terima kasih atas kerjasama yang baik, kerja cerdas, tepat dan tuntas ini alhamdulillah. Ikhlas lagi kelihatannya Pak Camat. Kemarin waktu beberapa hari Pak Camat selalu standby di desa. Pak Kapolsek, Pak Dan Ramil, terima kasih atas trionya dengan Pak Camat. Kepala PTD Diskatan Luragung beserta teman-teman para penyuluhnya yang kompak dengan kaos ya Bu Liris, alhamdulillah. Ibu TPPK Kecamatan yang saya hormati, yang selalu siap juga ready terus di Desa Cimulya. Bapak dari dari UPTD Kecamatan Cimahi tadi Luragung hadir juga, ada UPTD dari PLKB, terima kasih. Para kepala desa sekecamatan Cimahi yang saya hormati, lengkap dengan ibu-ibu TPPKK desanya. Pak Kades Ciloya juga tadi udah dari pagi sudah duluan, terima kasih. Ibu-ibu ternyata Cimulya pinter nyanyinya. Eta ngulang lirik lagu Cimulya saya eta. Cimulya Bangkit ya. Luar biasa. Apresiasi, mudah-mudahan nanti kita usulkan ada anggaran dana di akhir tahun Desember kita akan lombakan semua desa sekabupaten Kuningan. Lagu termasuk lagu Muda Menyapanya, dari sisi liriknya, aransemennya dan lain-lain. Geolanya itu ulah geolnya ulah terlalu banyak ya. Saya sampai nutup mata tadi. Ai tadi tinggal di dapayuneun katanya, ai ditinggal di susah ya. Bu, di Walungan ayakuya, tapi jangan khawatir, tidak berbisa. Masyarakat ibu-ibu sadayana Desa Cimulya memang luar biasa. Saya berbicara 10 menit aja karena saya pun membawa teman saya sebagai ungkap pengalaman dari pemanfaatan pekarangan. Pak Camat, tadi juga ada Pak Sekmatnya, ya kemana Pak Sekmat? Ada. 10 menit saya akan manfaatkan waktu ini semaksimal mungkin. Mohon maaf Pak Kadis tidak bisa hadir, ada acara dengan orang provinsi sehingga mewakilkan kepada saya. Dia berpesan ada program unggulan di Diskatan. Diskatan itu Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian, ibu semuanya. Yang pertama adalah program JPP, Jaring Pengaman Pangan, yaitu ketika masyarakat yang kurang pangan
kita turun membantu. Yang kedua program guyur benih, termasuk kita kalau tanam sayuran tanpa benih nggak mungkin berhasil. Makanya ini ada guyur benih. Kalau ibu-ibu masak pakai bumbu masak yang enak itu gurih. Ketika kita nyicipin, enak gini gurih. Ini gurih di sini adalah guyur benih ya. Yang ketiga adalah program yang kita sekarang laksanakan, apa itu? Bunda Menyapa, membangun desa, menata sumber daya pangan keluarga. Jadi kita bagaimana membangun desa dari sisi SDM dan sisi SDA, sumber daya alam yang ada. Kita maksimalkan potensi yang ada, seperti apa kita bangun. Untuk Cimulya tadi laporan dari Pak Kades, saya salut juga. Jadi lebih lengkap di situ, peran ibu-ibu, peran luar biasa. Memang ibu-ibu dari mulai jam 3 malam sampai malam lagi luar biasa kalau kita perhatikan. Dan doa ibu sebetulnya kalau kita perhatikan cukup bagus. Ya insya Allah kalau kita saya termasuk saya dekat dengan ibu-ibu, dengan bunda selalu kemana-kemana gitu, ke desa sampai nan jauh di sana pemulihan, waduh ayat 15 RT luar biasa. Nah ini adalah program Bunda Menyapa. Kemudian ada lagi yang keempat adalah program Bapak Makaya. Kenapa ada program Bapak Makaya? Iren. Nah, ibu nawai geuning aya program ibu Bunda Menyapa di Bapak nanti aya Bapak oge, Bapak Makaya. Bina Patani karena sumber daya. Artinya nanti lebih sosoknya adalah ketaruna tani, pemuda-pemudi, bagaimana menciptakan suatu produk unggulan dalam hal sarana produksi. Jadi pupuk. Jadi ingin menggalakkan di Kabupaten Kuningan, kita yang namanya proses produksi ini memerlukan pupuk. Di sini tanaman tanpa dipupuk saya kira nggak bakalan, ya. Makanya ini pupuk, tapi di sini dalam konteks pupuknya adalah pupuk organik, bukan pupuk kimia. Aman dikonsumsi. Apalagi kan Bunda selalu bilang, Oci jangan lupa nih isi piringku. Ada program B2SA, beragam, bergizi, ya kan? Kemudian apa lagi? Seimbang, apa lagi? Aman. Ada lagi satu, layak, ya. Ini makanan yang ada di samping kita layak nggak kita konsumsi? Bisa aja itu makanan beragam bergizi tapi belum layak dimakan karena ada cacat fisiknya, mungkin sudah basi, nggak layak kita makan. Makanya di sini adalah selain B2SA tambahan layak, aman ya pasti, tapi layak juga. Selanjutnya adalah program yang kelima yaitu Agriparti. Jadi bagaimana agriculture, produksi wisata pertanian, horti dan hortikulturan. Nah, di sini mudah-mudahan Bapak Ibu semuanya berbicara masalah program Bunda Menyapa, ada beberapa hal yang perlu kita kesepakatan bersama. Yang pertama adalah kalau saya perhatikan dari berbagai desa se-Kabupaten Kuningan, sekarang udah kesekian kalinya. Ini dengan nuansa seperti ini memang saya sendiri senang. Bunda juga kayaknya dulu pernah ngobrol dengan saya, Puci, kita di alam aja ya supaya enak ya. Ya kan kita kalau di balai desa nuansanya kan nggak aneh, tapi kalau di sini lihat pohon-pohon yang hijau, ada tadi burung lagi berterbang dan berbunyi, kita nikmati alam ini, indahnya luar biasa. Tadi saya juga duduk dengerin ibu-ibu nyanyi, aduh luar biasa. Apalagi diserapi, dicerna, ini lagu liriknya arahnya kemana? Oh, membangun desa bangkit, desa Cimulya arah kemana? Luar biasa. Itulah Bapak Ibu semuanya, makanya kalau kita berbicara pangan, kita harus tahan. Tahan itu seperti apa? Sehingga saya harus punya body yang tahan. Tahan dari penyakit yang masuk karena punya imun. Kata tadi Bunda sampaikan, tingkatkan imun kita. Ini harus tahan. Pangan, tahan itu semua ada. Saya mau minum air kelapa, nyambung tadi dengan bapak-bapak ternyata ada. Mau makan pisang, sudah ada. Jadi serba ada, pangan itu tahan. Tahan itu berarti bisa mendatangkan dari luar juga itu bisa. Nah, kedua adalah mandiri. Mandiri pangan itu tidak bisa mengandalkan dari luar. Tahan mandiri itu kita pribadi. Cimulya nanti mandiri, sekarang tahan, nanti ke depan harus mandiri. Artinya tidak ketergantungan daerah luar desa. Di dia aya olehan naon bagus, ya. Jadi tahan, mandiri. Contoh kita punya anak, wayahna anaking hidup kedah sekolah dari kecil sampai udah umur usia sekian sama ayah sama ibu. Sekarang udah mulai dewasa, belajarlah mandiri, segalanya harus belajar. Nanti jangan ketergantungan. Nah di sini juga nanti tentang Bunda Menyapa mengarah ke sana. Jadi yang namanya program Bunda Menyapa tidak cukup hanya 1 tahun.
Tahun kemarin 20 hanya 10 desa. 2021 semua desa kelurahan. Ya kan? Nah ini. Jadi terus dulu hanya benih, tambah polybag, tambah ayam. Nanti pernah saya dengar Bapak Bupati bilang, udah nanti Poci bisa aja nanti. Tadi juga Bunda bilang kambing, terus ke sapi. Insya Allah itu. Kenapa tidak? Tapi tunjukkan oleh kita. Jangan tukcing. Ya, dibentuk cicing. Sekarang ada biar ini launching. Ibu-ibu, wah di sini di depan di pinggir jalan. Ayah papanan umpak-umpak sanes kanten. 2-3 bulan ke depan saya cek, loh, mana yang kemarin banyak di jalan? Nggak ada. Mana di ibu-ibunya nggak ada? Itu artinya kenapa? Ibu itu belum kena hatinya. Di PKK kan ada, hatinya PKK. Apa hanya halaman asri, teratur, indah dan nyaman. Mau bagaimana indah dan nyamannya, teraturnya bagaimana? Nah disinilah. Makanya saya ingin mengajak kepada warga semuanya, ibu-ibu yang di masjid ya, tolong. Pertama adalah kalau kita sudah merasakan manfaat dari Bunda Menyapa, pemanfaatan pekarangan. Sekalipun ibu di mana, walaupun ibu susah sibuk, walaupun ibu ngurus anak, ngurus incu, saneskan dan lain-lain, bisa bertanam, bisa berbudidaya. Bu, ibulah sosok yang paling kami panuti. Kenapa? Di rumah tanpa ibu-ibu saya kehilangan segala-galanya. Bener. Ibu yang bisa nyuguhin nasi, ibu yang bisa nyuguhin minum, ibu yang bisa bertanam juga bisa ibu. Hanya kami laki-laki membantu yang keras-keras ya. Begitu ya. Iya Bu ya, Bu Camat. Saya yakin Bu Camat bisa menggerakkan kader-kader di sini. Tadi luar biasa. Saya melihat dari penampilan seragam aja ini sudah luar biasa. Gerakan di lapangan. Terus Desa Cimulia harus punya band. Punya jagoan keunggulan produk di sayuran. Kayak Anda Mui udah dijagokan tomat. Ya. Tokur apa tadi Bu Haji ya? Jadi tomat kurma ya. Nah, dulu panen rayanya, panen perdananya sama Bunda. Baru juga beberapa hari udah diolah. Apa yang disampaikan Bunda, tanam, petik, olah, jual udah dilakukan. Kenapa? Karena sudah merasakan. Saya sendiri kalau sudah merasakan, oh benar manfaatnya pulpen. Ini saya ilustrasikan ya. Kalau ibu-ibu sudah merasakan manfaatnya pekarangan, ditanami sayuran, baik sayuran daun, sayuran umbi, sayuran buah, udah ada manfaatnya. Pasti ibu akan tanam terus dan lestari sampai akhir hayat tadi kan katanya. Ya. Kenapa? Contoh saya pulpen. Kalau nih pulpen sudah habis, apakah saya buang? Enggak. Cari lagi isinya, saya isi lagi. Pakai udah habis, saya beli lagi isinya. Begitu. Kalau Bapak Ibu semuanya punya lahan sawah, budidaya padi, sudah panen, beli benih, nyemai lagi, pindah tanam, pelihara, panen, gitu siklusnya. Pekarangan itu dari dulu ada yang namanya UPGK. Ya kan? Tahun 80-an. Saya baru masuk tahun 88-89 mulai kerja magang lah, THL dulu kalau sekarang. Sampai sekarang udah 32 tahun kurang lebih bergelut di pertanian. Sekarang muncul pemanfaatan pekarangan. Namanya apa programnya? Ada P2L, Pekarangan Pangan Lestari, ada kawasan rumah pangan lestari, ada Bunda Menyapa. Semuanya adalah pemanfaatan pekarangan. Nah, kenapa mesti ibu tahu nih? Bunda Menyapa lahir dari mana? Pertama adalah ngobrol-ngobrol, Lu Kuningan itu ada 10.000 hektar lahan pertanian, lahan pekarangan yang belum termanfaatkan. Kedua adalah produksi pertanian. Kita jangan berpikir sekarang wah kaya raya banyak makanan. Kita berpikir menciptakan generasi ke depan 10-15 tahun ke depan. Apakah seperti ini? Walah-walan. Yang namanya alam Bu. Makanya kita ciptakan nih anak-anak kita, kasih tahu nih B2SA seperti apa, ini makanannya yang seperti ini. Ciptakan generasi yang smart, yang pandai, yang cerdas, yang soleh-soleha. Itu dari makanan. Ketika dulu waktu saya kecil saya masih ingat, yang namanya makan itu nasi sama jagung masih mengalami saya. Telur dibagi 7 saya ngalamin dulu.
Perjalanan sekarang nggak ada sekarang, zaman sekarang seperti itu. Makanya kita ciptakan generasi ke depan, harus kita berpikir generasi penerus kita, jangan berpikir orang kita aja, berpikir generasi penerus kita. Kuningan itu mau bagaimana. Karena kalau SDM-nya udah pada pinter, yakin semuanya akan cepat. Kalau kades bilang A, di bawahnya akan gitu, enak itu. Kalau bupati bilang A, yang di bawahnya nggak usah capek. Itu karena apa? Karena SDM. Makanan nih di pekarangan kita udah oke lah, tanaman sayuran, tapi saya sarankan ibu harus tanam juga, tadi kata bunda, ada ikan, ada ayam. Kenapa? Kalau hanya sayuran saja belum lengkap. 4 bintang plus mestinya ya. Ada sayur mayurnya, ada buah-buahannya, ada protein hewani ataupun nabatinya. Kalau itu semua sudah kita konsumsi, nih di otak IQ akan beda, Bu, yakin. Saya pernah pengalaman, anak seorang ulis dari mulai balita sampai sekarang udah dewasa, gizinya masuk semua, waduh luar biasa. Fisiknya bagus, IQ-nya juga lumayan. Selain faktor gen. Nah ini, makanya pentingnya kita berbicara pangan harus bisa kita akses ke semua lapisan, tersedia, terjangkau, terbeli oleh warga masyarakat. Bisa aja Cimungnya tadi saya ngobrol dengan Pak Kuwu, ada beas perelek. Bagus itu dari zaman dulu, saya di kampung saya juga pernah ada yang namanya beas perelek. Manfaatnya luar biasa. Selama 2 tahun bisa membangun gapura. Hanya dengan segelas seminggu, sehari, kadang seminggu dikumpul-kumpul itu bagus. Itu kan ibu-ibu. Dan ini pangan, selain kita tahan, mandiri, regulasi, berdaulat kita. Bisa menentukan, kita sendiri yang menentukan tentang pangan. Rek melak cau sageng kieu bisa. Rek melak cau sageng kieu harus bisa. Regulasinya kita atur, pupuknya kita atur, ada paket pupuknya. Jangan kita berbicara makan paket hemat aja, Pak. Oh, nggak ada, adanya paket komplit. Ya udah paket komplit. Nah, kita berbicara pertanian apa nggak bisa? Harus bisa. Tanam sayuran kangkung, Pak, saya pengen tanam kangkung, tapi batangnya yang pengen sebesar gini. Apa kita bisa? Kalau berpikir kita tidak bisa, yakin nggak bisa. Tapi kalau kita berpikir bisa, 5 tahun ke depan saya yakin bisa. Contoh, pengen hijau, anak-anak PPL sekarang udah menemukan yang namanya PAC, pupuk asap cair. Begitu disemprot 3-4 hari atau seminggu, hijau daunnya royo-royo. Itu adalah tadi kata bunda, inovasi yang harus kita gunakan. Inovasi bisa pure murni ori ataupun olesan gitu. Itu silakan. Itu saja karena waktu ya. Intinya adalah satu yang saya inginkan, coba ibu-ibu merasakan manfaatnya tanaman sayuran. Mari kita bertanam, berbudidaya di lahan pekarangan kita. Dan kalau kita nikmati luar biasa, Bu. Saya pengalaman sendiri, eta ningali bawang daun, mani enai, disiram resep, itulah bahagia. Bahagia itu relatif, semua orang bahagia. Saya dengan bertanam begitu bahagia. Mungkin orang lain naik mobil Alphard, naik mobil apa bahagia. Saya udah begitu udah bahagia. Relatif. Makanya ayo kita ciptakan pemanfaatan lahan pekarangan. Ya, siap, Bu? Terus kita sayang anak-anak, education juga kepada anak-anak, pendidikan, ya. Mendidik anak-anak kita, Bu, Pak, ini tanaman apa? Ini tanaman lenca. Mungkin ada yang belum tahu, anak kita kasih tahu. Ini adalah pendidikan. Nah, itu saja barangkali yang bisa disampaikan Bapak Ibu semuanya. Tolong merasakan manfaatnya tentang pemanfaatan lahan pekarangan. Cimulia terus lestari terus ya. Pampep, saya punya teman barang 2-3 menit aja mampir sini. Ini adalah sosok manusia ini. Ini adalah orang yang selama setahun itu bisa menghasilkan uang 60 juta dari sayuran. Nih, Pampep. Nanti ke depan, kenapa saya bawa? Supaya termotivasi, Ibu. Apa bisa? Bisa. Bisa, tidak yang tidak. Kalau kita mindsetnya bisa, pasti bisa. Kalau mindset nggak bisa, syarat-syarat apa? Pamungnya Ibunya, Pak. Bu. Ibu-ibu belanja ke pasar diantar Bapak. Tidak lupa beli Tidak lupa beli teri. Hadirin semua yang ada, program Bunda Menyapa harus lestari ya. Oke, kepada Pak Kades, kepada ibu-ibu PKK desa, tadi disampaikan bahwa program Bunda Menyapa ada
yang dikasihkan ya ayam, polybag sama benih. Itu adalah kita stimulan. Adapun tadi memang untuk ayam ya teknis mungkin dan situasi alam. Ada yang mati memang betul di beberapa desa ada yang mati, kita sikapi aja. Waktu tadi saya pagi ngobrol dengan Pak Kades Siloya, oh saya masih hidup Pak, 10-nya hidup. Oh kenapa? Kebetulan di sana ada kadus yang ahli tentang ini. Seketik ayam mulai layu, dia beli obat, dia langsung kasih obat, dan itu sampai sekarang 10 hidup. Nah ini artinya teknis ya. Ini mohon maaf. Selanjutnya Bapak semuanya, ini 2 menit aja lah. Pak Ampep namanya. Ini adalah kader teman kita, sahabat petani, berasal dari desa Cinemboy. Ini sudah bergerak pemanfaatan lahan pekarangan dari tahun kemarin, dan sekarang sengaja kami ajak ke sini untuk memberikan ungkapan pengalaman bagaimana cara memanfaatkan pekarangan, bagaimana cara berbudidaya dari tanam, petik, olah dan jual. Silakan Bang Pep. 2 menit aja ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang hormati Ibu Bupati dan Bapak-bapak sekalian yang tidak bisa disebut namanya. Terima kasih. Saya bersyukur Bu, dengan program Bunda Menyapa saya sudah berjalan itu sekitar setahun Pak. Dari setahun itu kita ada 2 pola pelaksanaan. Satu dengan polybag di pemanfaatan pekarangan, yang kedua di demplot dengan menanam di lahan. Alhamdulillah dari polybag itu saya kemarin terus terang aja Bu, saya sampai terharu dan saya sempat mau menangis. Saya dapat polybag di depan rumah sampai ada 500 biji Bu. Waktu saya ada kebutuhan, ternyata ada yang borong. Itu terjual. Itu nilai bisnisnya, dan yang lainnya tetangga bisa merasakan dari itu, dan saya itu pemanfaatnya lebih manfaat. Kalau untuk dijual dari tetangga saya nggak boleh, tapi untuk masak silahkan. Itu tetangga, itu pemanfaatan. Itu dari polybag ada bisnisnya, ada pemanfaatnya, ada seninya. Maka saya di rumah itu bikin di pekarangan itu di kayak apa ya? Ada tanaman merambat, ada melon, ada sayuran, itu sampai 17 jenis sayuran saya Pak di depan rumah itu. Nah itu di polybag itu saya juga ini yang dari bisnisnya di lapangan di demplot. Itu saya alhamdulillah setahun ini saya kita kalkulasi itu sekitar 60 jutaan. Itu kebetulan saya tanam harga bagus, waktu cabai 120, satu saya lagi panen. Sekarang tomat lagi 12.000, saya juga lagi panen. Dan setahun itu saya pakai pola tanam itu ada yang tumpang sari, ada yang tanaman bermusim, ada tanaman yang 1 bulan, yang 60 hari, ada yang ada nama 100 hari seperti cabai itu. Dan itu kita pola, alhamdulillah. Itu dari itu saya alhamdulillah KWT itu sedikit sejahtera. Hasil itu kita bagi dengan ibu-ibu KWT. Sebagian dibagi, sebagian untuk kita modalin lagi. Nah, sekarang untuk tahun kedua saya akan bergerak lagi di pelaksanaan pemanfaatan lahan pekarangan dan P2L itu di lahan lestari di demplot. Yaitu nah, kenapa bisa seperti itu? Kita juga karena dari hulu ke hilir itu ada penanaman, ada juga kita itu dari hasil. Nah tadi ini juga dari Pak Kabid bahwa Andamui udah sampai ke hasil panen jadi olah jadi tomkur dari saus itu bisa Bu itu. Maka sekarang saya kedepannya alhamdulillah Bu Bupati dengan programnya Bunda Menyapa, saya berterima kasih kemanfaatan dan untuk kita semua itu bisa terasakan. Nah, itu tidak lupa dari itu Ibu Bupati, dari kita cara budidaya untuk menghasilkan hasil yang bagus, panen yang bagus, gitu kan. Nah, untuk masa itu saya tidak bisa untuk bukan seragam di sini masalah teknik budidaya. Karena kita dapat harga yang bagus, rasa bagus panen yang itu karena dari hasil teknik budidaya, yaitu yang nanti saya akan sampaikan dalam waktu kesempatan yang lain. Nah, yang sekarang itu yang utamanya saya berterima kasih sekali dengan program Bunda Menyapa. Saya sekarang mulai mau menjelang ke musim tahun kedua, yang mudah-mudahan ada rezeki lagi dan bisa berkembang.
Ya mudah-mudahan KWT yang sekarang lagi berjalan di Desa Cimulya itu mudah-mudahan ada rezekinya dan kita laksanakan bareng-bareng gitu kan. Dan saya siap untuk berbagi Pak, berbagi apa yang kita sama, karena kita niatnya kita bermanfaat ke orang lain, apa yang kita punya bermanfaat ke orang lain. Mudah-mudahan saya juga sekarang 3 desa ya Pak yang kita bimbing itu, alhamdulillah. Nah untuk itu saya lain waktu kapanpun saya dikasih umur dan saya dikasih kesehatan, ya kita bisa ketemu dan kita ayo berbagi dalam segi budidaya atau teknik cara hortikultura khususnya di sayuran Pak. Itu. Sekali lagi terima kasih Bunda atas programnya dan saya bisa menikmati Bu, dan saya merasakan terharu Bu. Dalam pandemi ini kita tiada PPKM Bu di lapangan, malah kita nambah untuk pemberdayaan di pertanian itu. Kalau di sana diberhentian pekerjaan karena banyak pekerjaan, di kebun mangga malah kita ambil untuk pemberdayaan, cari karyawan buat apa itu Bunda. Terima kasih Bunda atas programnya yang saya rasakan dan manfaatnya. Begitu yang saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Ampep ya. Itulah ibu-ibu ya. Jadi kalau saya Bunda bicara ada kelompok yang sudah 90 juta di tabungan kelompok KWT-nya, bisi majarkeun bohong. Mampep tadi dalam setahun udah menghasilkan 60 juta, tak orangnya masih besi ini. Bisa dia. Jadi tolong ibu semuanya tanam, petik, olah, jual. Tadi kata Bunda, betul kita laksanakan. Di sini sudah ada. Kita matchingkan, kalau ini belum PRT yuk kita bina PRT-nya, dan Paku insya Allah 2021 ini Cimulya juga masuk P2L ya. P2L daya kanan fisik sekarang lagi diproses, mudah-mudahan dalam waktu dekat bisa cair, bisa mempus, bisa mendorong, mendongkrak, ada improve, ada peningkatan di Desa Cimulya ini. Baik, demikian barangkali Bapak Ibu yang bisa disampaikan. Panjang-panjang kasihan lah ya Pak Camat ya. Apalagi terlalu lebar, waduh luar biasa nantinya, terlalu capek. Yang penting bisa dimengerti kan ya Ibu Bapak semuanya ya. Hatinya PKK apa, Ibu udah merasakan manfaat Bunda menyapa pemanfaatan pekarangan, pemenuhan gizi keluarga, ada sisa kita jual sebagai pendapatan income keluarga juga. Demikian yang bisa disampaikan, tentu mohon maaf apa yang tadi saya sampaikan walaupun hanya berapa menit saya berbicara. Manusia tidak luput dengan dosa. Dengan perkataan saya mohon maaf, tidak semata-mata saya menyinggung atau apa. Bu Haji Maman bilang ke saya, Pak Uji sampaikan tim penggerak PKK yang lainnya, saninten buah saninten dicanda kaparapatan, Bapak Ibu hapunten abdi hapunten bilih aya kalepatan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh balas pantunnya Pak? Kakak Ruhun makan koaci jangan dimakan sama kulitnya. Hatur nuhun Pak Haji Uci, semoga program sukses terlaksana. Marilah kita semangat satukan langkah dalam rangka meningkatkan sumber daya pangan keluarga, menjadikan keluarga yang mandiri, sehat, dan berkualitas. Hadirin yang kami hormati, tidak terasa waktu berjalan begitu cepat. Tiba saatnya kita di penghujung acara. Marilah kita tutup acara dengan pembacaan doa yang akan dibacakan oleh Bapak Kasikesra Desa Cimulya. Kepadanya kami silahkan. Tes terakhir manawi simkuring kasihan acara anu panutup margi secara rangkul. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafina wa karimina wa zharina wa maulana Muhammad wa sallim wa radiyallahu an kulli sahabatir rasulillahi ajma'in. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan kashirin hamdan na'imin hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah
Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa adini sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad salatan tunjina biha min jami' ahwali wal afat wa taqdil lana biha jami'al hajat wa tudahhiruna biha min jami'i syai'ah wa tarfa'una biha indaka darajat wa tubalighuna biha salghaya min jami' khairati fi hayati wa abadal mamat innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasadi wa ziyadatan fi ilmi wa barakatan fi rizqi wa saubatan qabla al maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan badal maut wa najatan minan nar wal afwan dal hisab. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas syamiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Ya Allah, kabulkanlah doa kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bil barakal Fatihah. Surah Salam. Alhamdulillah, acara demi acara telah bersama kita laksanakan. Semoga silaturahmi kita pada siang hari ini mendapatkan ridho barokah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Burung cendrawasih, burung merpati hinggap di batu membawa tali. Terima kasih kami haturkan kepada Ibu Bupati. Semoga di lain waktu kita dapat bersua kembali. Jika terselip hilap dalam canda, tergores luka dalam tawa, tersinggung rasa dalam bicara, memaafkan adalah fitrah, saling memaafkan adalah ukhuwah. Sadar akan kelemahan adalah milik manusia. Saya sebagai pembawa acara mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Ditutup, wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu sekalian. Hari ini tanggal 27 September 2022 kami di Desa Cimulya telah melaksanakan kegiatan sosialisasi Bunda Menyapa yang dilaksanakan di Desa Cimulya, Kecamatan Cimahi, Kabupaten Kuningan. Untuk mengetahui seberapa perkembangan dan bagaimana prosesnya, kita akan sedikit wawancara dengan Bapak Mulgiarto. Beliau Sekretaris Desa Cimulya yang memotori atau melakukan penggerakan-penggerakan atau memanajemen proses ini. Yang saya tanyakan yang pertama, awal mula kenapa Desa Cimulya yang ditunjuk sebagai penerima program sosialisasi Bunda Menyapa, Pak, dari 10 desa yang ada di Kecamatan Cimahi. Silakan, Pak. Terima kasih Pak Jojo atas kesempatannya. Kami akan sedikit bercerita tentang perjalanan kami dalam kegiatan Bunda Menyapa. Yang pertama, perkenalkan, nama saya Mulgiarto, Sekretaris Desa Cimulya, Kecamatan Cimahi, Kabupaten Kuningan. Saya sebagai koordinator kegiatan, kurang lebih selama 3 bulan kita fokus karena kita ditunjuk sebagai desa untuk wilayah sosialisasi Bunda Menyapa di Kecamatan Cimahi sebagai pilot project, sebagai percontohan. Alhamdulillah berkat dukungan dari semua masyarakat, baik dari lembaga, BPD, LPM, RT, RW, dan sebagainya, termasuk Bapak dari leading sektor juga dapat membantu Pak Jojo setiap saat bisa hadir memantau kegiatan kami. Alhamdulillah di hari ini itu pelaksanaan bisa berjalan dengan sukses tanpa ekses. Kami lihat tadi begitu antusias, dukungan dari masyarakat hampir penuh, riuh ya. Masyarakat antusias dengan kedatangan Bunda, sehingga motivasi kami semakin kuat bahwa program Bunda Menyapa ini sangat bermanfaat untuk kita semua. Dan tanaman-tanaman juga tadi bisa dilihat Pak Jojo dan mendapatkan apresiasi dari Bunda, ya, dapat apresiasi, termasuk ibu-ibunya, ibu kadernya, ketika memberikan paduan suaranya, ya alhamdulillah. Mungkin itu berkat kerjasama yang baik dan kerja bersama yang baik dan dukungan dari semuanya. Saya juga ucapkan terima kasih kepada jajaran panitia ini yang telah kami bentuk kurang lebih selama 1 bulan. Semua panitia berjalan dengan tupoksinya masing-masing, sehingga pembagian kerjakan itu juga kelihatan efektif. Dan semoga dengan adanya Bunda Menyapa ini,
pada akhirnya ini bisa melembaga di masyarakat, bukan hanya sekedar hari ini. Jangan Kalau hanya sekedar momentum ya. ya Pak. hari Untuk ini jangka kita panjang. euforia, tapi kedepannya ya kita berharap melembaga di masyarakat bahwa ini itu satu kebutuhan untuk kita semua, ya. Karena apa? Ini erat kaitannya dengan penanganan stunting, Betul. peningkatan nutrisi keluarga, dan juga dimungkinkan nanti untuk menambah pendapatan keluarga. Ya, sesuai dengan UP2K di Pokja 3 dan segala macam lah. Banyaklah manfaatnya dari tanaman di pekarangan itu. Terima kasih, Pak Olis. Selanjutnya saya lihat Desa Cimulya itu desa yang terpencil dari jarak kabupaten sangat jauh, dari ibu kota kecamatan juga jauh. Posisinya ada di tengah-tengah hutan, Pak. Ya. Tapi apa yang saya rasakan ketika masuk ke Desa Cimulya itu kekompakan masyarakat dan partisipasi masyarakat yang sebetulnya sudah agak jarang ditemukan kekompakan yang seperti ini. Saya ingin tahu pengalaman bagaimana cara pemerintah desa, baik Pak Ulis atau Pak Kubu, bagaimana cara meningkatkan atau memotivasi masyarakat sehingga mereka tergerak untuk membangun bersama. Kekompakannya itu Pak yang saya salut itu di Cimulya. Kira-kira supaya menjadi inspirasi bagi mungkin desa-desa lain supaya masyarakatnya bisa kompak seperti itu, bagaimana tip dan triknya Pak? Silakan. Baik, sebetulnya ya kita sebagai pemimpin atau sebagai bagian dari masyarakat, yang pertama ya kita harus tahu dulu karakter masyarakat, kebutuhan masyarakat. Jadi kalau kita membangun sesuatu itu berdasarkan kebutuhan, bukan berdasarkan keinginan kita. Kalau masyarakat sudah bisa diajak berbicara, berkomunikasi bahwa ini loh kepentingan masyarakat, insya Allah masyarakat akan tergerak hatinya. Nah, inilah modal sosial kita, modal sosial masyarakat kita yang dari dulu sudah telah tumbuh ya, kebersamaannya, keragamannya. Jadi kita tinggal memoles saja Pak, dipoles kita. Dan ukuran kita juga harus memang sabar. Tidak semudah kita membalikan telapak tangan ya, harus sabar. Karena masyarakat juga kita harus tepat waktu, tepat sasaran. Jadi tidak kita membuat satu program yang mengedepankan program keinginan belaka. Itu mungkin ya. Kita lihat ya dari gerakan-gerakan masyarakat ya Pak Jojo sendiri kita lihat. Ikut terlibat Iya. kegiatan Ya, bersih Pak Jojo lingkungan. juga Hari ikut Minggu terlibat itu luar biasa setiap sekali. hari Minggu kita mengadakan suatu kebersihan lingkungan. Dan alhamdulillah predikat kita Pak Jojo bahwa dengan semangat kebersamaan ya, Desa Cimulya yang notabene bertahun-tahun menjadi desa yang tertinggal. Nah, di tahun sekarang kita lepas landas ya. Kita berdasarkan IDM tahun 2021 ternyata kita menjadi desa berkembang. Berarti Nah, naik kelas ya. ini satu capaian yang luar biasa kalau menurut saya, karena sulit kita untuk mendapatkan capaian seperti itu. Dan juga tadi dikatakan kita berada jauh dari kota, tapi alhamdulillah sedikit demi sedikit kita berusaha untuk mensejajarkan diri dengan desa-desa lain. Ya, amin amin. Kita doakan mudah-mudahan dari berkembang cepat menjadi desa mandiri. Nah, selanjutnya apa yang ingin disampaikan Bapak Ulis kepada masyarakat agar Cimulya menjadikan satu desa yang unggul, desa mandiri. Kira-kira apa yang ingin disampaikan kepada masyarakat supaya apa yang setelah kita tanam baik ini bisa lebih berkembang lagi dan bisa lebih baik lagi. Silakan Pak. Baik, untuk semua masyarakat Desa Cimulya, baik yang ada di desa sendiri dan yang di kota, kami mohon doanya, mohon masukan dan kontribusinya, karena pemikiran-pemikiran semua masyarakat akan kami tampung. Kami akan membuka ruang seperti itu, membuka ruang untuk semuanya. Jadi mudah-mudahan program ke depan, harapan kita semua desa kita menjadi lebih maju lagi, menjadikan desa kita lebih berkembang lagi, sehingga ujungnya masyarakat Desa Cimulya bisa sejahtera, aman dan tentram. Amin amin ya rabbal alamin. Ya, Ya. terima kasih dan kita doakan juga Pak Amin. Ulis, masyarakat Desa Cimulya yang ada di desa ataupun yang ada di perantauan mudah-mudahan sehat, Amin. yang sedang mencari nafkah dimudahkan rezekinya Amin. dan dilimpahkan keberkahannya. Amin. 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 Ya rabbal alamin. Itu saja cukup. Cukup. Barangkali wawancara kami dengan pemerintah desa dalam rangka kegiatan sosialisasi Bunda Menyapa di Desa Cimahi, Kecamatan Desa Cimulya Pak. Mohon maaf, Desa Cimulya, Kecamatan Cimahi, Kabupaten Kuningan.
atas segala kekurangan yang kami sampaikan, mudah-mudahan bisa dimaklumi dan demikian Bapak Ibu sekalian, rangkaian acara sosialisasi program Bunda Menyapa di Desa Cimulya, Kecamatan Cimahi, Kabupaten Kuningan yang telah dihadiri oleh Ibu Bupati dan tim dari Kabupaten Kuningan. Mudah-mudahan acara ini bisa bermanfaat bagi masyarakat, meningkatkan kualitas hidup keluarga dan tentunya membawa Desa Cimulya menjadi desa yang unggul mandiri. Terima kasih dan sampai jumpa lagi di liputan berikutnya. Saya Jojo Sujana, penyuluh keluarga berencana Kabupaten Kuningan, pembina Kampung KB Mandiri Desa Cimulya, Kecamatan Cimahi, Kabupaten Kuningan, melaporkan dari Desa Cimulya, Kecamatan Cimahi, Kabupaten Kuningan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.